tapi demi kalian Pak Guru tetap semangat untuk mengajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami oleh kalian semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Pak. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Saya membacakan, nanti kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini sampai dengan akhir nanti selama 2 jam pelajaran berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Baik, saya akan mengecek kehadirannya dulu dari 12 peserta didik yang ada di sini. Saya presensi satu persatu ya. Kalau saya istilahnya absen itu berarti tidak hadir. Saya lebih senang menggunakan istilah presensi. Kalau absen kan berarti tidak hadir. Itu kadang kalimat yang menurut saya kalau bilangnya absen, oh saya absen Pak, oh berarti itu kalian nggak hadir. Jadi saya mengucapkannya kali saya presensi dulu ya. Baik, untuk yang pertama Mbak Rina. Hadir ya. Pak. Mbak Hikmah. Hadir Pak. Mbak Siti Sofia. Hadir Pak Guru. Mbak Saadah. Mas Munawir. Hadir selalu Mas Pak Guru. Rusli. Hadir. Mbak Sri Milawati. Mbak Ita. Hadir Pak. Hadir Pak. Mbak Siti Masliha. Mbak Misharni. Hadir Pak. Mbak Jenok. Hadir Pak. Dan Mbak Hikmah. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan submateri di statistik yang kedua. Setelah kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan ukuran penyajian data, di mana pada saat itu kalian sudah bisa caranya membuat histogram ya dari persebaran data, kemudian membuat histogram, membuat OGIF. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan ukuran pemusatan data, di mana harapannya dengan mempelajari ukuran pemusatan data pada kali ini, kalian nanti akan bisa menentukan dan menyelesaikan baik masalah ataupun masalah konstekstual yang terkait dengan perhitungan rata-rata, median, dan modus. Cuma dalam pertemuan pada kali ini nanti kita akan batasi pada perhitungan rata-rata. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal pertemuan bahwa KKM dari matematika pada matematika wajib di Madrasah Aliyah kita adalah 76. Jadi nilai nanti yang kalian dapatkan untuk aspek kognitifnya, pengetahuannya itu KKM-nya minimal 76. Jadi nanti Bapak akan melihat jika ada anak yang nilainya lebih dari 76, nanti akan Bapak beri pengayaan, tetapi nanti jika ada nilai yang kurang dari 76, maka nanti akan melaksanakan program remedial. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti Bapak akan buat kelompok, nanti dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 itu nanti Mas Rusli, Mbak Misharni, Mbak Rina, serta Mbak Saadah. Kemudian nanti kelompok 2 itu Mas Munawir, Mbak Sofia, Mbak Hikmah. Kemudian nanti kelompok 3 itu nanti Mbak Ita Rohmawati, Mbak Denok, Mbak Siti Masliha, serta Mbak Sri Milawati. Nah, terkait dengan materi statistik ini saya mengingatkan dulu kita mengintegrasikan ya. Jadi saya share dulu. Sebentar. Sudah terlihat ya, anak-anakku semuanya ya? Sudah belum ya? Sudah Sudah Pak, jelas sudah. ya. Jadi saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Coba Mas Munawir kita berliterasi, artinya dibaca coba terjemahannya. Artinya Pak ya. Iya. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita semua ilmu ya itu di dalam Al-Quran itu ada ya. Dan ketika statistik itu juga ada ayat yang menunjukkan terkait dengan statistik. Nanti kalau saya salah dalam menafsirkan, nanti kalian bisa tanya kepada guru Quran hadis ya. Jadi ini mengintegrasikan antara pengetahuan matematika dengan nilai agama. Di mana kalian kan sering lihat di KSM sekarang soal-soal yang diberikan itu kan contohnya KSM kemarin kan juga mapelnya itu matematika terintegrasi, banyak nilai-nilai agama masuk di situ. Jadi yang namanya statistik itu butuh ketelitian, jadi bukan hanya sekedar menghitung atau membukukan dengan jelas. Kita ambil contoh misalkan ini, kalian bisa melihat ilustrasi gambar di sini, misalkan di Posyandu atau mungkin di kantor Biro Pusat Statistik, atau kalian nanti misalkan ada yang menjadi petugas sensus, itu ketika melakukan pendataan atau apa itu tidak ada ketelitian, tidak mencatat dengan teliti, itu nanti akan merusak dari program semua yang ada. Maka berdasarkan ayat tersebut ini sudah jelas bahwa semua amal, semua catatan kita itu semuanya baik amal baik atau buruk itu tidak ada satupun yang terlewati untuk dicatat. Demikian juga ketika kalian nanti menjadi petugas, seorang petugas sensus, seorang petugas apa itu harus jujur, ya, harus jujur apa adanya, mencatat hal yang ada di lapangan karena itu berkaitan dengan data. Kalau data yang kalian sampaikan itu sudah salah, maka kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu salah. Maka nilai yang saya tanamkan di sini adalah dalam statistik ini adalah kejujuran. Jadi ketika nanti kalian menjadi entah pegawai di kelurahan, di apa, kemudian berkaitan dengan data, maka sampaikanlah data itu dengan jujur. Karena data itu nanti akan menjadi untuk rujukan selanjutnya. Itu pengantar dari saya ya terkait dengan statistik kalau kita hubungkan dengan nilai agama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan materi ukuran pemusatan data, yaitu terkait dengan menghitung rata-rata. Siapa yang sudah pernah menghitung rata-rata waktu SMP dulu? Bu Sophia sudah pernah ya? Sudah Pak Guru. Ya, kalau dulu waktu SMP itu lebih ke data tunggal ya. Iya Pak Jadi Guru. dulu waktu SMP itu kelas berapa saya tidak ingat, tapi di situ Kelas sudah kita 9 Pak pelajari, Guru. ya kelas 9 itu sudah mempelajari terkait dengan rata-rata, median, sama modus ya. Modus itu bukan modal dusta ya, awas ya, jangan diplesetkan seperti itu ya. Jadi rata-rata, median, modus itu data tunggal. Nah sekarang kita akan mempelajari dalam materi ukuran pemusatan kali ini adalah khususnya terkait dengan min rata-rata data kelompok. Nah, kita bahas coba untuk sebelum saya ke materi, kita bahas untuk masalah yang pertama. Ini adalah apa? Grafik apa? Histogram ya. Kemarin di ukuran penyajian data sudah saya sampaikan ya cara membuat histogram mulai dari langkah-langkahnya, menentukan jangkauannya, kemudian pakai aturan Starges dan sebagainya itu juga ya. Nah, kelanjutan dari itu kita akan membahas terkait dengan cara menghitung rata-rata ya. Dalam materi ini nanti cara menghitung rata-rata ada 3 ya. Yang pertama menggunakan cara langsung, kemudian yang kedua menggunakan rataan sementara, kemudian nanti yang ketiga itu menggunakan cara coding. Itu ya.
Nah, coba kita sekarang bahas bersama-sama ya terkait dengan masalah 1. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, itu kira-kira langkah pertama apa yang akan dikerjakan? Ada yang bisa menjawab? Langkah pertama dulu sebelum kita sampai menghitung menggunakan rumus. Terkait dengan rumus-rumus dan materi itu kan sebelum hari ini sudah saya share di grup WA dan di buku panduan buku paket kalian ya yang terbitan Grafindo itu kan sudah ada di halaman 25 itu sudah ada cara menghitung nilai rata-rata. Jadi nggak usah ditulis lagi di buku tulis karena di buku sudah ada. Kalian tinggal buka aja bukunya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama terkait dengan cara menghitung nilai rata-rata dari permasalahan ini. Apa? Pak Rusli, kira-kira ini dibuat apa dulu? Dibuat tabel dulu ya. Iya. Frekuensi. Ya, baik. Sekarang gini, yang membawa tablet kemudian di depan komputernya itu sudah dinyalakan, coba kita buka Microsoft Office-nya yaitu untuk Excel ya. Jadi untuk Excel-nya, jadi nanti saya mengajarinya ini coba kalau kita menghitungnya pakai Microsoft Excel ya. Saya stop sharing dulu. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Ini menghitung tadi rata-rata dengan cara langsung ya. Jadi, oke, baik, Pak. Jadi apa? Silakan sudah bisa dibuka ya Office-nya ya, Microsoft Excel-nya ya. Sudah ya? Mbak Miss Herni sudah bisa dibuka Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Nah, Pak. dari tab histogram yang tadi itu nanti kita buat menjadi 4 kolom ya. Kita buat menjadi 4 kolom. Ya, 4 kolom. Yang pertama tadi tinggi badan 151 sampai 155 itu frekuensinya 2. Kemudian 156 sampai 160 itu frekuensinya 4 dan seterusnya sampai 176 sampai 180. Nah, kita harus mengisi kolom XI dengan frekuensi kali XI. XI itu apa? Kalau kalian sudah membaca buku yang tadi di halaman 25, nilai tengah. Nilai tengah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu 151 ditambah 155 dibagi 2. Atau kalian bisa menggunakan jari kalian kalau terlalu lama itu ya. 151 berarti dihitung 151, 152, 153, 154, 155. Berarti tengah-tengahnya berapa? 153 ya. Kemudian ini Mbak Denok, tengah-tengah titik tengahnya berapa ini? 158 ya. Kemudian ini 163 terus ini 168 173 ini 178. Kemudian cara untuk mengisi kolom ini bagaimana caranya? Perhatikan ya, kalian klik ketik sama dengan, kemudian kursornya ditaruh di angka 2, kemudian kalian pencet shift bintang, kemudian 153 diklik, nah ketemunya 306. Ini cara mengalihkannya. Jadi kalau mengalihkannya pakai manual, pakai oret-oretan juga bisa, gitu ya. Ini kalau kita mengerjakannya pakai manual. Tapi kalau kita cara mengerjakannya pakai Excel, nah saya ajari pakai Excel. Kalau pakai manual, kalian harus bisa menghitung cara perkalian 153 kali 2 berapa. Itu dulu waktu SD sudah pernah diajari ya. Ya, siapa yang dulu di SD belum pernah diajari, pasti sudah diajari semua ya. Cara mengalihkan perkalian ini. Nah, kemudian selanjutnya langkah selanjutnya gimana Pak untuk yang bawahnya?
Nggak usah pakai langkah itu, tinggal kalian dari sini ditarik aja kursornya ya semua sampai ke bawah. Nah, sudah ada semua. Itu ya. Kemudian setelah itu selesai, coba dibuka di halaman 25 ya semuanya. Di situ sudah ada rumus untuk cara menghitung rata-rata menggunakan cara langsung. Caranya gimana? Caranya yaitu jumlah sigma, jumlah frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi, ya kan? Dibagi jumlah frekuensi. Nah, maka caranya kita jumlahkan dulu ini. Caranya gimana? Kalian bisa manual juga bisa. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 7, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 6, 27, 27 tambah 5, 32. Tetapi bisa juga menggunakan cara lain karena kita menggunakan Excel, ya kita pakai rumus. Caranya gimana? Sama dengan, kemudian kita lihat tandanya di sini ya, kita klik, kemudian kita pencet sum, ya. Kemudian kita pencet lagi sumnya, ya. Kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu berapa? 32. Kemudian yang untuk yang cara yang ini Pak Munawir, caranya gimana Pak Munawir? Apa cuma sama tinggal di copy aja atau kita manual? Tinggal di copy saja Pak, karena sudah diajarkan cara yang praktis ya, tadi. Iya, di copy aja. Berarti kita pakai Ctrl C atau kalian di sini copy ya, kemudian kita di sini Ctrl V. Nah, sudah ketemu 5351. Nah, kalau nggak pakai Excel gimana? Ya kalian harus kreatif, harus teliti. Yang makanya tadi saya sampaikan, kalian harus teliti untuk menghitung jumlah ini. Ini datanya hanya ada misalkan 6 baris. Kalau misalkan 7 baris, 8 baris pakai manual. Nah, kalian harus teliti. Ya, harus teliti, harus ulet dan harus teliti. Kuncinya di situ. Tetapi kalau pakai Excel itu nanti jauh lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Di halaman 25 itu bahwa untuk rumus rata-rata itu adalah sigma jumlah dari frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Berarti sama dengan ini, kolom ini ya, berarti E11 kita bagi pakai tanda apa? Ya, pencet shift, kemudian pencet itu ya, yang di bawah tanda tanya ya. Yang di bawah tanda tanya ya, nggak usah pakai pencet shift, kemudian klik 32. Nah, ketemunya 167,21875. Kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, berapa? Mbak Miss Harni, kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, sudah pernah diajari ya cara pembulatannya ya. 167,22 ya. 22 ya, karena habis angka 1 itu 8 itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan cara langsung? Cukup jelas ya. Nah, kira-kira iya, kira-kira kelemahan dari pakai cara langsung apa ya? Ini kalau pakai Excel mudah, tapi kalau pakai mungkin coret-coretan atau manual itu, nah kalian yang harus butuh ketelitian dan harus pinter untuk porogabit ya, karena pembagiannya itu tidak pasti, pembagiannya itu bulat itu pasti ketemu. Jadi maka materi porogabit dan penjumlahan itu harus kalian kuasai gitu ya, dan itu materi sudah diajarkan sama Bapak Ibu guru dulu waktu di jenjang SD, MI atau SMP. Bahkan saya sering mengajari kalian tentang porogabit lagi ya, karena cara membaginya masih belum bisa ya. Ya, guru Alia kelas 12 masih ngajari cara porogabit ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting kalian bisa dan ilmunya manfaat gitu ya. Baik, itu cara yang pertama. Kemudian selanjutnya ada cara lagi yaitu menggunakan rataan sementara. Jadi saya menggunakan rataan sementara ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini masalah. Kemudian selanjutnya ketika menggunakan rataan sementara. Nah, ketika menggunakan rataan sementara, tadi kolomnya itu hanya 4. Kalau sekarang kolomnya itu ditambah lagi menjadi 5.
Jadi setelah kalian tadi sudah diketahui ada nilai tengah, kemudian langkah pertama adalah menentukan rataan sementaranya dulu. Rataan sementaranya 168. Ada yang tahu kenapa di sini 168? Kalau sudah membaca buku di itu, kemarin kan saya sudah setelah pembahasan ukuran penyajian data selesai kan saya sudah menyampaikan untuk di halaman 25 dan halaman 26 dibaca terlebih dahulu sehingga ketika nanti kita membahas ukuran pemanfaatan data kalian sudah pernah membaca dan mengingat apa? Jadi, Pak, karena frekuensinya paling besar itu Pak. Iya, karena bagus Mas Rusli, karena frekuensinya paling besar. Kalau misalkan ngambilnya bukan frekuensi paling besar, boleh apa enggak? Boleh, tetapi saya sering mengingatkan sama peserta didik bahwa untuk rataan sementara paling gampang dan paling mudah mengingatnya sudah ambil saja frekuensi yang paling besar. Ya, jadi kalau misalkan ada yang ngambil selain frekuensi yang paling besar itu boleh, nggak dilarang. Tetapi saya menekankan di sini ambil saja frekuensi yang paling besar untuk mempermudah, gitu ya. Selanjutnya kolom D ya. Ini di sini adalah nilai tengah dikurangi rataan sementara 153 dikurangi 168 min 15. Nah, ini perhitungan bilangan bulat ini negatif ini pun kalian harus tahu ya. Nah, kadang ada anak yang nggak tahu lah gimana. Ya kamu kalau nggak tahu gini kamu 153 kurangi 168 ya. Nah, kemudian 158 kurangi 168 negatif 10. Kemudian 163 kurangi 168 negatif 5. Ini kan akan berteteng ini. Disuruh mute, Pak. Bu Ita. Bu Ita. Di mute. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan, J. Nah, kemudian selanjutnya 168 berarti kan 0. 173 kurangi 168, 5. 178 kurangi 168 itu 10. Nah, setelah itu dikalikan. Nah, ini juga sama bisa kita gunakan pakai cara Excel kalau kalian mengerjakan tugas atau apa yang datanya banyak gitu ya. Tetapi kalau misalkan datanya hanya sedikit ini, gunakan pakai cara manual ya. Karena kan tidak setiap hari kalian bisa di lab atau tidak setiap hari kalian diizinkan menggawa tablet gitu ya. Nah, min 15 kali 2 negatif 30, negatif 10 kali 4 negatif 40, negatif 5 kali 7 negatif 35, 0 kali 8 0, 5 kali 6 30, 10 kali 5 50. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya. Jumlahkannya adalah negatif 25 untuk jumlah F kali D, kalau frekuensinya tadi sudah ya. Nah, di sini akhirnya dimasukkan ke dalam rumus negatif 25 dibagi 32, 0,78. Ini lagi-lagi juga nanti kita menggunakan poro gapit ya. Jadi pakainya 250, pakai 32 nanti sudah 0, gitu ya. Seperti yang saya sudah pernah ngajari cara poro gapit gimana ya. Jadi jangan dibiasakan nanti sering menggunakan kalkulator ya, jadi biar karena kalau setiap ujian itu kan nggak mesti harus bawa alat hitung. Ini kan kebetulan pembelajaran kita di lab, kemudian kalian juga boleh menggunakan lab, jadi fasilitas yang ada itu kita manfaatkan seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan ternyata ketemunya adalah 167,22. Jadi baik menggunakan cara langsung ataupun cara rataan sementara itu adalah sama, hasilnya 167,22 itu ya. Jadi itu terkait dengan materi ukuran pemusatan data untuk mencari rata-rata, yaitu dengan nilai dengan cara langsung, rataan sementara, dan cara coding. Untuk yang cara coding prinsipnya hampir sama, nanti kalian bisa dilihat dulu di buku ya, di halaman 26, karena contohnya itu tabelnya itu datanya sama, kemudian nanti hanya caranya yang berbeda. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan atau apa, silakan kalian bisa sampaikan ke saya. Kalau bisa jangan japri ya, tapi di grup WA. Jadi biar pertanyaan kalian itu dibaca oleh
teman yang lain, dan ketika saya menjelaskan pun juga bisa dibaca oleh teman yang lain. Itu. Nah, itu terkait dengan materi yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang saya sampaikan tadi. Ada 3 kelompok. Kemudian saya akan membagikan LKPD terkait dengan problem based learning. Jadi tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian nanti kita hitung nilai rata-ratanya. Ya. Bentar, ini saya share dulu. Nah, di LKPD yang sudah saya bagikan itu, di situ sudah ada juga terkait dengan pendukung atau ringkasan materi, dimulai dengan contoh soal yang cara langsung, kemudian rataan sementara, dan cara coding. Nah, pada pertemuan pertama ini, LKPD-nya itu nanti ada 3, karena 3 kelompok, berarti masing-masing kelompok beda ya. Untuk kelompok pertama nanti mencari rata-rata menggunakan titik tengah, kemudian untuk kelompok yang kedua menggunakan rata-rata sementara, kemudian kelompok yang ketiga menggunakan cara coding. Nah, datanya dari mana? Datanya itu adalah data dari tinggi badan teman sekelas kamu, gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Ini apakah harus mengukur tinggi badan? Nggak usah ya. Jadi ini untuk terkait dengan penyaji, ini kan datanya harus disajikan dulu dalam tabel. Kalian bisa menggunakan data yang sudah kita bahas waktu penyajian data kemarin. Di ukuran penyajian data kemarin kan saya sudah memberikan tugas terkait dengan membuat daftar distribusi frekuensi terkait dengan tinggi badan teman sekelas. Nah, jadi di sini nggak usah kalian harus ngukur tinggi badan lagi, nggak usah, tinggal aja disalin di tabel ini, kemudian diisi di langkah-langkahnya, kemudian nanti kita presentasikan. Harusnya nanti hasilnya adalah sama, baik menggunakan titik cara langsung titik tengah, baik menggunakan rataan sementara atau cara coding. Ada yang ditanyakan terkait dengan LKPD yang saya bagikan ini? Datanya sudah ada ya, kemarin waktu ukuran penyajian data sudah saya kasih tugas untuk membuat distribusi frekuensi terkait dengan tinggi badan teman satu kelas ya. Sudah ya Mbak Sofi? Sudah Pak Guru. Ya, iya, sudah. Kalau sudah tinggal aja tinggi badannya data itu tinggal dimasukkan ke dalam tabel, kemudian nanti dihitung ya. Masing-masing kelompok saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama, saling mengingatkan, silakan dikerjakan dulu, saya kasih waktu 20 menit ya. Sambil saya berkeliling untuk mengetahui mana yang susah, mana yang belum kalian paham gitu ya. Sambil saya berkeliling ini. Jadi saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Baik ya, 20 menit itu sudah selesai. Nah, kita presentasikan satu persatu. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi silakan. Ada Mas Rusli sama Mbak Misharni, Mbak Rina sama Mbak Sada. Silakan maju ke depan semuanya. Nanti saya kasih waktu presentasi maksimal 5 menit, ya. Jadi nanti menampilkan atau catatannya itu disampaikan ke anak, kemudian disampaikan ke peserta didik lainnya, kemudian jawabannya, kemudian caranya ya. Silakan. Oh ya, sudah, ternyata hasilnya adalah rata-ratanya untuk kelompok 1 167. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 2 Pak Munawir, Mas Munawir, Mbak Sofia, Mbak Hikmah, silakan maju ya. Ya, silakan maju. Ya, sudah di berapa ketemunya Mbak Sofia? Silakan presentasikan tadi. Apakah sama 167 rata-rata tinggi badannya? Sama Pak Guru, sama 167. Ya, sama. Kemudian untuk kelompok 3
Itu ada Mbak Ita sama Mbak Denok menggunakan cara coding. Sama ya? Ketemunya sama tadi? Silakan presentasikan. 167 ya? Sama? Pak. Iya, Iya, sama. sama. Nah, sekarang saya tanya coba. Dari ketiga cara tersebut, menurut kalian yang paling mudah dan paling enak dipakai itu yang mana? Pakai Yang rata. pertama, Pak. Kalau saya cara langsung Pak Guru. Cara langsung tuh, Pak, yang Cara pertama. langsung. Oh, pakai cara langsung. Oke. Masing-masing itu saya jelaskan cara langsung ataupun cara rataan sementara itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau misalkan cara langsung, kalau angkanya itu terlalu besar, itu kalian harus kuat dalam perkalian, kemudian nanti menjumlahkannya harus teliti, kemudian membaginya itu harus teliti ya. Kemudian kalau pakai rataan sementara itu Suka rataan sementara Pak Guru. ya, kalau rataan sementara itu angkanya lebih kecil, ya, lebih kecil dan ketika dijumlahkan jauh lebih mudah. Ya, itu tadi saya menjelaskan jauh lebih mudah karena kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel gitu ya. Kan nggak mungkin nanti kalau misalkan ujian ya, misalkan ujiannya masih berbasis paper atau apa kan nggak mungkin kita bawa perangkat, itu kan nggak mungkin ya. Tapi ini sebagai pengetahuan kalian ketika cara mencari cara. Jadi silakan baik pakai cara langsung ataupun cara sementara atau pakai cara coding lebih kecil lagi itu angkanya. Cuma nanti tabel yang dibuat itu harus lebih banyak dan kalian harus teliti itu ya. Itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian sebelum saya tutup, nanti saya akan memberikan LK project ya, di mana langkah-langkahnya itu mulai dari langkah pertama dan langkah ketiga nanti saya monitor, saya lihat lewat grup WA, saya tanyakan sudah sampai sejauh mana. Jadi nanti ketika di langkah yang ke presentasi, ketika kalian menunjukkan hasilnya itu di pertemuan kedua kalian langsung, karena untuk langkah yang sebelumnya sudah saya amati, sudah saya lihat dalam melalui grup WA atau laporan dari kalian ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya coba Pak Guru akan memberikan evaluasi terkait dengan link pakai Quizzes ya. Sudah pernah mengerjakan soal di Quizzes? Pernah Pak Guru? Ya, ini sebentar ya. Saya share, kemudian nanti saya kirim itunya, kodenya. Sudah terlihat link Quizzes-nya? Sudah ya? Sudah belum ya? Sudah. Sudah ya. Coba ini saya coba klik ya. Pakai klasik. Coba salah satu join, kemudian ketik kodenya 571642. Coba dibuka Google, kemudian diketik kodenya 571642. Nanti nama kalian ada yang nggak masuk di sini. Nanti baru kita mulai. Coba ya, kita coba satu. Mbak Sofi mungkin bisa coba di join itu, masuk ke Google dulu ya Quizzes-nya, kemudian di join itu, kemudian kodenya 571642 bisa menggunakan HP ya, HP kalian ya, bisa menggunakan HP kalian. Ini belum ada yang masuk. Jadi biar tahu apakah link Quizzes ini bisa jalan atau enggak, itu kalau ada salah satu murid yang sudah masuk. Ya, dicoba salah satu. Tadi di Google-nya tekan quiz.com-nya aja ya? Iya, di Quizzes, terus kemudian itu kan nanti ada join ya, ada join, kemudian nanti masukkan kodenya. Guru, link saya hilang Pak Guru, minta di-share lagi Pak Guru. Oh, ini sudah masuk ini Mas Rusli ini, ya berarti linknya sudah bisa di itu ya, sudah bisa dimulai ya.
Oke. Saya mulai, Pak Guru. Ya, mulai 1 dulu. Oke, siap. Kodenya berapa Pak Guru? Langsung coba diklik, klik gitu, Mas Rusli. Oh ya, sudah, poinnya sudah dapat 2. Itu. Oh ya, sudah. Oke. Cukup ya, saya stop dulu ya. Ya. Jadi itu nanti akan kita share-nya itu menggunakan quizzes. Baik, itu yang materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Jadi apa yang disimpulkan dalam materi pada kali ini, yaitu bahwa ukuran pemusatan data mencari min data kelompok itu bisa menggunakan berapa cara? Bisa menggunakan berapa cara? Ada 2 Pak Guru. 3. 2 apa 3? 3 ya. Yaitu 3. cara langsung, cara Cara sementara dan cara coding. coding. Nah, masing-masing itu tadi kalian sudah tahu untuk kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas untuk LK project-nya itu dikerjakan ya. Saya ada pantun buat kalian ya. Ikan cepat, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus ya. Ikan sepat, ikan lele ya, lebih cepat, jangan bertele-tele gitu ya. Ya, kalau sudah dikerjakan, sudah apa, silakan komunikasi ke saya biar nanti minggu depan kita presentasikan. Terima kasih ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.